Bismillah, kita mulai njupili Hinduisme ya. Hindu sebagai sebuah sistem berpikir, sistem religi, bahkan sistem sosial itu ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan orang-orang Hindu sendiri tidak menganggap mereka punya agama Hindu, karena istilah Hindu itu dari luar. Biasanya mereka lebih suka disebut agama Weda. Dan agama Weda itu sangat variatif. Semua sistem religi yang menjadikan Weda sebagai rujukannya nanti masuk kategori agama Weda yang kita sebut agama Hindu. Termasuk Bali. Bali itu kan sebenarnya agamanya namanya Tirta, tapi karena referensinya adalah Weda, dia juga disebut Hindu Bali. Apa Bali ya? Kita ngomongnya Bali apa Bali ya? Bali ndak enak, ndak mantep. Hindu Bali. Nah, istilah Hindu itu sebutan untuk orang-orang yang tinggal di sepanjang Sungai Indus. Makanya orang-orangnya disebut orang Hindu. Sungai Indus itu ya kalau di masa kuno disebut Sungai Sindhu. Yang pertama kali menyebut orang Hindu itu orang-orang Persia. Sungainya namanya Indus, yang terus disebut Sindhu. Para pendatang di sana menyebutnya Hindu, sehingga wilayahnya disebut Hindustan. Orang-orangnya disebut orang Hindu, orang Hindi, dan agamanya disebut agama Hindu. Itu secara akademis. Orang sana sendiri mungkin lebih suka disebut agama Weda. Nah, itu sangkan barannya di situ. Oke, kita lihat. Hindu agama paling tua dalam sejarah yang dikenal. Sistem religi paling tua karena dia sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Kalau hari ini populasinya itu paling besar India, terus Nepal, terus Bangladesh, Indonesia ranking 4, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Amerika, Afrika Selatan, dan Myanmar. Itu jumlahnya, silakan dijumlah sendiri yang ngerti matematika, daripada kita capek-capek jumlah malam ini. Jadi masih banyak pengikutnya. Agama paling tua tapi pengikutnya masih banyak. Oke. Ini rukun imannya Hindu. Malam ini kita ngomong 5 ini aja. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma, Samsara, yang bentuknya adalah reinkarnasi, dan yang terakhir moksa. Itu syahadatnya orang Hindu 5 itu. Nanti kita lihat satu-satu. Kalau Brahman itu mungkin di Islam itulah Tuhan, Atman itu Tuhan kecil, jiwa manusia, Karma itu kausalitas hukum alam, kemudian Samsara, reinkarnasi, itu kausalitas di level rohani, dan yang terakhir puncaknya adalah moksa. Kalau moksa adalah kebebasan rohani. Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, moksa itu hilang sak badan-badannya. Tapi sebenarnya moksa itu bukan hilang sak badan-badannya. Itu persis kayak sufi yang mengalami ittihad, hulul, wahdatul wujud, dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana disebut moksa. Di cerita-cerita Jawa banyak kan raja-raja yang atau brahmana-brahmana yang ilmunya sudah puncak terus mengalami moksa. Oke, malam ini kita ngomong 5 ini. Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara, reinkarnasi, dan moksa. Oke, bismillah. Kita mulai dari Brahman. Yang sudah ngerti Islam sedikit banyak akan lebih gampang menyerap Hinduisme. Makanya itu yang minggu lalu saya sebut passing over. Kadang-kadang milik kita itu bisa dipahami lebih jelas pakai kacamata orang lain. Perhatikan ya, kadang-kadang orang yang bisa komentari kamu cakep apa mbak, enggak, itu kan di luar.
bukan di dalam. Orang yang nggak kenal sama sekali kamu, begitu lihat kamu, wah cakep sekali, itu biasanya lebih jujur daripada teman-teman dekatmu, saudara-saudaramu, apalagi bapak ibumu. Ya kan? Jadi kita sekali sini passing over untuk dengan kacamata yang berbeda lihat ajaran kita mungkin lebih mencerahkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang seperti Hussein Nasr, Fritjof Swan dan kawan-kawan. Termasuk di ini konsep Brahman. Brahman ini, iya kalau di kita Tuhan. Kalau di Hindu masih ada sosoknya, meskipun nanti aliran tertentu sudah nggak ada sosoknya. Nanti kalau di Buddha nggak ada sosoknya sama sekali. Tapi yang jelas Brahman itu persis, kalau ada yang ngerti sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna itu plek ada di situ semua. Kekal, imanen, tak terbatas, awal, akhir, menguasai bentuk, ruang, waktu, energi dan segala isi di dalamnya, itu Brahman. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata, itu tak ambil dari Bhagavad Gita. Sabdanya Krishna pada Arjuna waktu perang Mahabharata. Brahman tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Intinya kayak katanya Otto di fenomenologi, Rudolf Otto, bahwa dia adalah sesuatu yang mysterium, tremendum, et fascinatum. Misterius, menggentarkan, bikin takut, tapi sekaligus mempesona. Khas ya. Sesuatu yang misterius, jadi susah sekali dipahami, tapi menggentarkan, bikin orang takut sekaligus gentar, itu kan agak merasa kecil di depannya, tapi sekaligus mempesona. Mempesona itu kan berarti kamu ingin mendekat. Itu kan kontradiksi luar biasa. Dipahami susah, bikin kamu gentar, tapi kamu jatuh cinta, terpesona dan ingin mendekat. Itu Brahman, itu Allah, itu Roh Kudus kalau di Kristen, itu Buddha kalau minggu depan kita ngomong Buddhisme. Jadi sesuatu yang dideskripsikan nggak bisa. Mysterium tremendum fascinatum itu kan manifestasi batin kita ketika kita berhadapan dengan itu. Kalau kamu belum pernah merasakan itu, saya sejak kecil Islam Pak, tapi Allah itu nggak pernah bikin aku pingin tahu misteri, nggak pernah bikin aku tergetar, dan nggak pernah bikin aku terpesona. Yang saya pahami, Allah itu bikin saya capek karena nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh haji. Berarti kamu belum kenal dia. Dan itu nanti yang diserang habis-habisan oleh Hinduisme. Keberagamaan model tidak sadar. Itu sebenarnya kita alami tiap hari. Kita lahir nggak sadar, kita hidup juga nggak sadar, kita ngapain aja nggak sadar, nggak tahu tujuannya apa hidup. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Itu nanti antara lain problemnya Hinduisme. Yang pertama Brahman. Brahman meliputi segala sesuatu. Nanti kalau di Jawa sosoknya Brahman diterjemahkan jadi namanya kasunyatan. Dia ada di mana-mana. Maka segala realita, segala fenomena itu sebenarnya manifestasinya dia, menunjukkan bahwa dia hadir. Ada hal-hal yang menyeret kita, yang membawa kita dalam satu skenario besar, yang kita ada di skenario besar itu, itulah kasunyatan. Dan di balik kasunyatan itu, itulah Brahman. Kalau bahasa Qur'annya wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana, dalam kondisi apapun, dengan model apapun. Oke ya, itu Brahman. Yang kedua Atman. Atman itu bagian kecil dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Itu namanya Atman, termasuk dalam diri manusia. Kita menyebutnya jiwa, bahasa sananya jiwatman. Jadi ada Brahman, ada Atman. Lawannya Atman itu fisik. Jadi tubuh kita ini hardware-nya, software-nya itu Atman. Mata fisik ini kalau nggak ada Atman, dia nggak akan bisa melihat. Yang bisa melihat karena dia punya daya jiwa, namanya daya melihat.
Daya melihat itu tidak sama dan sebangun dengan mata. Orang meninggal itu mungkin matanya masih bisa dipakai loh kalau dipindah ke orang yang masih hidup, misalnya dicangkokkan. Bahkan jantung aja bisa dicangkokkan. Kalau orangnya sudah meninggal, jantungnya dicangkokkan. Karena dia memang benda. Cuma dia tidak punya daya apa-apa. Yang punya daya adalah kalau Atman masih ada di situ. Lidahnya tetap sama, tapi kalau Atmannya pergi, ya lidahnya nggak bisa apa-apa. Dikasih sate pun dia nggak seneng, tidak ketawa-ketawa. Wong sudah tidak bisa apa-apa. Sudah mati rasa, ditinggalkan oleh Atman. Oke, jadi gampang-gampangannya itu. Gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jadi Brahman itu mataharinya, Atman itu cahayanya. Konsep ini sama persis dengan yang dikembangkan oleh Al-Hallaj dan kawan-kawan. Oke, itu Atman. Nah, Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman. Tapi kebanyakan orang kebalik, jalannya keluar, menjauh dari Atman. Itulah yang bikin Allah gemes. Bikin Tuhan, loh kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi nanti balik lagi ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma, orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Agama, utusan, kemudian ajaran Nabi, itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Oke, sekarang kita ngomong karma. Ini syahadat yang ketiga dari Hinduisme. Kalian pasti sudah ngerti karma. Karma pala itu, karma itu perbuatan, pala itu buah atau hasil. Nanti istilah pala ini diadopsi ke bahasa Indonesia jadi pahala. Pahala itu sebenarnya hasil. Kalau kamu rajin, pahalamu adalah IP-mu tinggi, itu pahala. Kalau kamu kerja serius, kamu akan kaya, itu pahala. Karma pala itu berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Hati-hati ya, akan dilakukan itu berarti masih di pikiran, itu juga ada karmanya. Hati-hati. Jadi pikiran, perbuatan, perkataan, itu semua ada karmanya. Jangan dianggap, Pak itu kan cuma pikiran, saya cuma membayangkan aja loh Pak. Itu ada karmanya juga, entah nanti ada balasannya apa. Makanya Al-Quran fama ya'mal miskola dzarratin khairoyarah dan syarroyarah, itu kan di situ. Miskola dzarrat sangat kecil Pak, saya cuma bayangke dok Pak, nggak tak apa-apain, cuma tak lihat terus tak bayangke. Wow, seandainya itu akan ada balasannya, entah seperti apa, akan ada balasannya. Kalau yang kita lakukan bagus, ya hasilnya akan bagus, buahnya akan bagus. Tapi kalau jelek, ya buahnya akan jelek. Kalau bayangan pikiranmu yang jelek, yang tidak seharusnya, nanti buahnya juga akan jelek dan tidak seharusnya. Kalau memang itu seberat zarrah, ya nanti karmanya juga seberat zarrah, sangat kecil. Kalau besar, ya karmanya juga sangat besar. Tapi ada orang itu Pak yang jahat, mulai lahir sampai mati nggak dibalas-balas, lah dia akan lahir kembali. Tidak ada yang tidak dibalas. Semua akan muter sampai karmamu habis, maka putaran lahir kembali akan terus. Kalau sudah habis ya sudah. Tapi kalau tidak habis-habis ya terus. Kamu lahir kembali jahat lagi, lahir kembali jahat lagi, ya muter. Jadi perhatikan sangat semua aktivitasmu, karena dia akan kembali pada dirimu sendiri. Nah itu karma. Kausalitas kalau dalam bahasa filsafat, sebab akibat.
Kalau kamu yang bikin sebab, terimalah akibatnya. Makanya di bahasa Indonesia ada istilah tanggung jawab. Jawab itu kan belakangan. Apapun yang kamu lakukan harus berani menanggung jawabannya. Maksudnya apa? Menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu kan tanggung akibat. Jangan mau enaknya saja, gitu kan? Akibatnya juga harus mau kamu tanggung. Nah, kalau di Hindu ada 3 jenis karma pala. Ada sangcita karma pala, balasan dari kehidupanmu sebelumnya. Ada prarabdha karma pala, itu balasan kamu baik sekarang dan dibalas sekarang langsung. Kamu jujur sekarang dan kamu sukses sekarang, itu prarabdha. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala. Kamu baik sekarang tapi balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Kamu jahat sekarang dan balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Jadi hidup kita isinya itu. Oke, terus karma pala saya bilang tadi bolak-balik ada hubungannya dengan reinkarnasi, kelahiran kembali. Ini nanti yang disebut samsara. Jasad kalau sudah mati hancur, tapi jiwa tidak. Jiwalah nanti yang akan menanggung semuanya. Itu reinkarnasi. Jiwalah nanti yang lahir kembali, masuk ke tubuh yang baru. Dan siklus ini terus sampai tadi puncaknya namanya moksa itu tadi. Kalau sudah moksa berarti jiwa sudah bebas dari keterikatan, sudah bebas dari utang-utang dunia, maka dia bisa bersatu dengan Brahman. Dan yang bisa kayak gini itu manusia. Bahkan dewa atau malaikat pun kalau pengen bersatu dengan Brahman, dia harus turun level. Makanya di cerita-cerita India itu kan banyak yang turun level. Dewa terus jadi manusia, terus naik lagi. Malaikat turun level jadi manusia. Kalau kayak film-film barat itu terus naik lagi. Itu reinkarnasi. Di Quran banyak ayat-ayat yang indikasinya reinkarnasi, cuma nggak perlu saya sebut, nanti rame mesti. Kamu cukup ngerti ini sebagai ideologi Hinduisme. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 4 tujuan hidupnya orang Hindu. Yang pertama arta, nanti diserap oleh orang Jawa jadi arto, duit. Yang kedua kama, kama itu komo, kesenangan fisik, emosi. Yang ketiga dharma, dan puncaknya adalah moksa. Oke, ini tujuan hidup. Tidak perlu munafik, tidak perlu gaya bahwa hidup ini langsung rohani, langsung pengen moksa, ora iso. Ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan bawah belum beres, kamu tidak akan bisa naik ke atas. Kalau arta itu kepemilikan material. Kamu kedinginan, terus kamu butuh baju, maka punyalah kamu baju. Baju kan juga tujuan. Kalau baju aja belum beres, ya kamu tidak bisa sholat dong. Sholat kan nyuruh kamu punya baju, nutup aurat. Jadi kepemilikan material, kesenang. Meskipun jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kamu akan berhenti pada kesenangan indrawi. Kamu terjebak pada ilusi. Karena materi itu tidak abadi. Materi hanya jadi penunjang. Dia tidak boleh jadi tujuan terakhir, tapi dia harus dilewati. Jadi arta harus kamu lewati stasiun ini. Melewati berarti apa? Kamu pernah ngalami terus kamu lampaui. Jadi harus beres dulu artanya. Ini fisiknya. Mentalnya juga harus beres. Kama, komo, kesenangan, cinta, kepuasan batin. Ini harus beres juga loh kama, sebagaimana arta tadi. Kalau kamu nggak beres di sini, kamu nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu. Kalau di bypass misalnya tiba-tiba saya sudah moksa Pak, mesti nanti gak karu-karuan. Itu yang sehingga ada kiai menghamili santrinya, sehingga ada itu kan karena belum beres urusan kamanya. Bereskan dulu di situ. Ada yang bolak-balik kawin, ada yang kenapa di situnya belum beres. Termasuk yang urusan arta tadi, bereskan dulu. Terus dharma.
Jadi setelah fase arta sama kama selesai, baru kita ngomong dharma. Oke. Dharma itu secara harfiah bisa diartikan agama, bisa diartikan kebajikan, bisa diartikan keadilan, bisa diartikan kebenaran, budi pekerti, moral, dan lain sebagainya. Intinya dharma adalah tugasmu dalam hidup. Kalau kamu mahasiswa, dharmamu berarti belajar. Kalau aku dosen, dharmaku adalah ngajar. Kalau pemerintah, dharmanya adalah menata negara. Kalau ulama, dharmanya adalah mencerdaskan umat. Kalau itu dharma namanya. Dharma ini penting untuk, kalau di Confucius dulu itu semacam reification of names, biar nggak rumit. Hidup ini kacau kalau orang nggak ngerti dharmanya. Kalau di Islam, dharma itu mungkin semacam amal soleh. Jangan salah, selama ini kamu mengartikan amal soleh itu kan amal baik. Iya, maksudnya baik itu, soleh itu apa? Appropriate soluhat jasa dukuluh. Jadi sesuai, amal yang sesuai, amal yang pas, itulah amal soleh. Dan itulah dharma. Itu dharma namanya. Pahami tugasmu. Karena ya kalau sudah tugasmu, siapa yang akan gantiin wong itu tugasmu. Makanya di Hindu kan kemarin ada sistem kasta. Kasta itu untuk memudahkan orang identifikasi antara lain ya manfaatnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kalau jadi kesatria, ya jadi kesatria yang baik, bela negara. Kalau jadi rakyat, ya jadilah rakyat yang baik, tidak ngerusui. Itu gunanya ada kasta, biar orang ngerti levelnya. Itu zaman dulu. Tapi meskipun orang tidak setuju kasta, sebenarnya setiap orang harus ngerti dharmanya. Dharmamu itu apa? Kan gitu. Oke, itu dharma. Dan yang terakhir, moksa. Moksa berarti bebas dari samsara. Samsara berarti lingkaran reinkarnasi. Lahir kembali. Ini kan sengsara luar biasa loh. Kapan berakhirnya? Nah, ditempuhlah jalan moksa. Kalau sudah moksa berarti putus sudah. Kamu sudah ilaihi roji'un. Berarti kamu sudah jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembali padanya, diridhoi, dan kamu sendiri ridho sampai ke sana. Itulah moksa. Bukan kok terus tubuhnya hilang kayak di TV-TV, hilang terus mengurai jadi udara. Enggak. Tapi dia bebas dari semua keterikatan dunia, bebas dari samsara. Moksa ada 4 level. Yang pertama samipya. Samipya itu moksanya para resi, para pendeta, para ulama. Jadi dia bisa dengan jalan pengetahuannya, dia jadi mateng dan mencapai puncak yang namanya makrifat atau sarupya, sadarmia. Ini yang punya para avatar. Avatar itu mungkin kalau di Islam levelnya kayak wali. Orang-orang yang sudah bertemu Atman dengan segala macam jalannya tadi. Atau salokya. Salokya ini, kalau sarupya itu orangnya bisa sudah, orangnya masih hidup. Tapi kalau salokya ini dia sudah mati, tapi muksa karena perbuatan baiknya. Jadi levelnya kalau di zaman dulu bahkan orang yang makomnya salokya ini bisa terus dinobatkan jadi dewa, karena dia bergabung dengan level ketuhanan. Terus sayujya, ini tingkat tertinggi. Ketika lenyap sudah dirinya, sama sekali yang tersisa Brahmannya. Itu namanya sayujya. Terus konsep dosa. Apa sih dosa itu? Kalau di Hindu, dosa adalah jiwamu yang terperangkap oleh ilusi, oleh maya, oleh ketidaksejatian. Jiwamu yang terperangkap oleh kenikmatan indrawi. Itulah dosa. Ketika kamu terjebak indra, maka kamu akan terjebak dalam egoisme.
Aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu terjebak egoisme aku, implisit di sana kamu mengakui ada aku yang lain. Akuku, akumu, jadi banyak aku. Ini menjauhkanmu dari yang hakiki. Karena hakikat kita semua itu entitas yang sama. Kita adalah Atman dari Brahman yang sama. Nah, ketika kita terjebak aku, bahwa kita berbeda dengan orang lain, yang terjadi apa? Itu tadi ahanggara, keakuan. Kalau di bahasa Indonesia jadi anggara murka. Jadi angkara murka itu sebenarnya egoisme yang luar biasa, keakuan. Ketika orang sangat egois, akhirnya apa? Hidupnya semakin menjauh dari yang esensi, dari yang hakiki. Jadi dosa adalah ketika orang terjebak dalam ilusi atau terjebak dalam indera, yang itu melahirkan egoisme, dan egoisme melahirkan angkara. Dan angkara inilah nanti yang melahirkan karma. Dan karma ini yang bikin orang harus lahir kembali. Dan kelahiran kembali ini nanti kalau sudah dibereskan, disitulah orang bebas dan mengalami moksa. Itulah Sat, itulah Chit, itulah Ananda. Itulah yang sejati, itulah yang baka, dan itulah kebahagiaan sempurna. Jadi logik alurnya seperti itu. Jadi karena yang ilusi, kita terjebak dalam dunia indrawi. Karena terjebak dalam dunia indrawi, lahirlah egoisme. Karena egoisme lahirlah angkara murka. Karena angkara murka lahirlah karma yang tidak putus-putusnya. Itulah samsara. Dan ketika karma ini putus karena habis, selesai, lunas, itulah moksa. Jadi itu nyawanya filsafat Hinduisme. Ringkasnya yang tak omongin sejak awal sampai akhir tadi. Oke, alhamdulillah Hinduisme selesai. Saya bilang tadi ini cuma cemilan ya, ini cuma ngincipi sedikit. Kayak gitu loh rasanya Hinduisme. Yang luasnya ya kamu yang tertarik silahkan belajar sendiri. Ada banyak manfaatnya untuk keimanan kita di level tertentu. Jadi silahkan dihayati sendiri, diperdalam sendiri kalau merasa perlu. Minggu depan kita akan ketemu dengan Buddhisme. Buddhisme itu sebenarnya kritik terhadap aspek tertentu ajaran Hinduisme. Tapi Buddhisme juga punya konsep-konsep tertentu yang jauh lebih sophisticated dibandingkan Hinduisme. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.